bertambah ilmu dan wawasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa alaihi. ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Pertama, yang paling utama pada pagi hari ini, marilah kita sekalian mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat bertemu kembali, dapat bermuwajahah kembali, dapat bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, shalawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga dan para sahabat-sahabatnya, yang mudah-mudahan nanti kelak di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada hari Ahad kemarin, bahwasanya pada hari Ahad ini, di pagi hari ini, insya Allah kita akan bareng-bareng mengkaji sedikit tentang tawakal dan usaha. Tentang tawakal dan usaha. Sebab kadang-kadang ada sebagian orang beranggapan bahwasanya tawakal ini meninggalkan usaha. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwasanya tawakal ini tinggal usaha. Tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar,
Lah apakah benar tawakal itu demikian? Sebab tawakal ini ulama mempunyai definisi masing-masing. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan tawakal begini, tawakal begini. Nah, pada pagi hari ini saya ambil salah satu definisi saja yang dikatakan oleh salah satu ulama, termasuk beliau Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Beliau mendefinisikan at-tawakkal al-i'timadu 'ala Allah. Tawakal ialah al-i'timadu 'ala Allah, artinya bergantung hanya kepada Allah. Tawakal artinya bergantung hanya kepada Allah. Memang kalau seumpama kita kaji secara kajian bahasa Arab, bahwa tawakal ini diambil dari kata wa naqul at-tawakkul mustaq minal wakal. Tawakal atau tawakkul ini diambil dari kata wakalah. Wakalah ini artinya memasrahkan. Artinya memasrahkan. Contoh, ibu punya urusan, bapak punya urusan tersebut diserahkan pada orang lain, ini urusan saya hanya tahu selesai saja. Itu namanya tawakal. Tawakal secara kajian bahasa artinya kita pasrahkan semua pada selain kita. Itu namanya tawakal. Akan tetapi kadang-kadang orang hidup di dunia, kata Imam Khatim Al-Asam, beliau pernah menjelaskan atau beliau pernah berkata, orang-orang hidup di dunia tawakalnya itu macam-macam. Ada orang yang tawakal pasrah kepada harta bendanya, artinya orang tersebut hidup di dunia yang diandalkan ialah harta benda. Tenang saja saya mah banyak uangnya, tenang saja saya mah banyak tinggalan orang tuanya, tenang saja saya mah banyak tanah dan seterusnya. Ya, dengan uang semuanya akan terselesaikan. Nah, ini tawakal yang pertama, contoh kata yang maksud. Tawakal yang kedua, ada lagi orang yang tawakal ala nafsi. Orang tersebut tawakal pasrah kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Yang diandalkan ialah dirinya secara pribadi. Tenang saja selagi saya masih sehat, tenang saja selagi saya masih begini. Nah, ini orang yang pasrah tawakal kepada diri sendiri. Tenang saja selagi saya masih sehat, semuanya akan terselesaikan. Tenang saja selagi saya masih kuat, semuanya akan saya selesaikan. Ada yang sebagian orang demikian, kata Imam Hatim Hasan. Ada lagi orang yang tawakal ala ghairi tawakal, pasrah kepada orang lain. Pasrah kepada orang lain. Tenang saja saya mah punya ini, tenang saja saya mah punya teman ini, tenang saja. Tawakal kepada orang lain. Yang terakhir, ini tawakal yang paling bagus, at-tawakkal 'ala Allah, pasrah hanya kepada Allah. Lah ini tawakal yang keempat, inilah yang diajarkan oleh para ulama. Adapun tawakal nomor 1, nomor 2, nomor 3 tawakal kepada harta benda, tawakal kepada badan atau jiwa, tawakal kepada orang lain, ini tawakalnya orang-orang bodoh. Tawakalnya orang-orang yang enggak mengerti dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Tapi tawakal yang keempat ini merupakan tawakkulul alim. Tawakalnya orang-orang yang mengerti. Apa tawakal yang keempat ini? Tawakal orang alim. Karena apa? Karena bagi orang yang alim, orang yang mengerti, semuanya tidak bisa diandalkan hanyalah Allah. Meskipun saya diberi harta banyak oleh Allah, harta itu tidak menjadi jaminan. Meskipun saya ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, ini tidak menjadi jaminan. Meskipun saya punya teman, punya backingan, semuanya tidak akan saya jadikan sandaran secara kokoh yang penting, yang menjadikan pegangan bagiku.
ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawakal yang diajarkan oleh para ulama. Jadi tawakal yang diartikan, yang diajarkan oleh para ulama, al-i'timadu 'ala Allah, bergantung hanya kepada Allah. Belum saya jelaskan, kalau begitu nggak usah usaha. Kalau begitu nggak lain lagi, ntar ada pembahasannya. Pembahasannya lain lagi. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya di sini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 81, begitu juga dalam surat-surat yang lain dijelaskan, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupi kita. Artinya itu. Bertawakallah kepada Allah karena sebaik-baiknya zat yang dipasrahkan ialah Allah. Banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang tawakal. Nah, oleh karena itu, baru kita kaji sekarang. Apakah tawakal itu meninggalkan usaha? Artinya kita percaya penuh, bergantung penuh hanya kepada Allah, kemudian kita meninggalkan sebab-sebab yang lain. Nah, di sini macam-macam juga ulama yang menjelaskan. Sebagian ulama ada yang mengatakan begini. Ya, ada yang mengatakan begini karena ada landasannya juga. Landasannya pertama, ulama yang mengatakan bahwasanya tawakal ialah hanya kepada Allah, sehingga orang tersebut meninggalkan usaha. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Artinya dia hanya beribadah siang malam beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala-galanya. Apa alasannya? Alasannya kata mereka yang berpegang dengan pendapat yang pertama, manil qata ilallah azza wa jalla kafa Allah. Barang siapa yang hanya konsentrasi kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka orang tersebut akan dicukupi oleh Allah. Ada ulama yang berpendapat demikian, sehingga pernah terjadi dialog antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, orang hidup itu harus benar-benar tawakal kepada Allah. Kata Imam Malik, orang hidup di dunia harus benar-benar tawakal kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, ya tawakal, kita juga harus usaha. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, gak usah, yang penting kita yakin bahwasanya semua akan dijamin oleh Allah, pasti semuanya akan dicukupi oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, harus ada usaha. Oleh karena itu ada 3 pendapat dalam masalah apakah orang tawakal ini meninggalkan sabar tanpa usaha. Kata ulama yang pertama, ya, tinggalkan usaha, hanya tawakal, pasrah kepada Allah. Yang kedua, harus usaha. Yang ketiga, lihat orangnya. Orangnya, karena orang kan beda-beda, kita beda-beda. Sebab apa? Sebab keyakinan kita, keimanan kita, kemantapan kita dalam beriman ini macam-macam kan. Ada yang kadang-kadang iman kita ini terus bertambah, ada yang kadang-kadang terus berkurang, ada lagi yang kadang-kadang bertambah dan berkurang. Oleh karena itu pendapat yang ketiga ini juga banyak pendukungnya. Oleh karena itu ketika Imam Syafi'i dan Imam Malik berdialog, akhirnya kedua-duanya belum ada kesepakatan. Kata Imam Syafi'i, ya harus ada usaha. Kata Imam Malik, gak usah, semuanya pasti akan dicukupi oleh Allah. Akhirnya Imam Syafi'i pamitan dulu kepada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, dulu saya pamitan, mau kemana? Ya mau pergi dulu cari makanan. Tiba-tiba Imam Syafi'i di jalan laparnya enggak ketahan. Akhirnya Imam Syafi'i cari makanan di mana ya? Buang enggak ada. Ternyata Imam Syafi'i lewat di kebun korma. Imam Syafi'i berhenti ke situ, datang kepada orang yang punya kebunnya. Tanya kepada orang yang punya kebun, Bapak yang punya kebun, dia boleh enggak kalau
1 hari saja supaya saya bisa makan. Kata majikannya, orang yang punya kebun silakan. Imam Syafi'i akhirnya ikut kerja di situ cuma 1 hari. Setelah sore beliau itu cuma dikasih kurma oleh majikannya, dikasih kurma. Setelah diterima oleh Imam Syafi'i, di jalan Imam Syafi'i mikir, lah ini sebagai dalil dasar bahwasanya orang tawakal itu harus ada usaha. Itu harus ada usaha. Akhirnya Imam Syafi'i beliau membawa kurmanya langsung datang ke Imam Malik. Imam Malik lagi duduk, lagi berzikir Imam Malik. Imam Syafi'i akhirnya datang ke Imam Malik. Assalamualaikum ya Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Assalamualaikum wahai guruku. Kata Imam Malik, silakan masuk. Bawa apa Mbak Syafi'i? Ini saya bawa kurma. Saya bawa kurma. Saya bawa kurma, akhirnya dimakan oleh Imam Malik. Setelah dimakan, Imam Syafi'i akhirnya beliau baru menjelaskan atau berdialog lagi dalam masalah tentang masalah tawakal dan usaha. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, sekarang dalil saya kuat, dasar saya kuat bahwasanya orang tawakal itu harus ada usaha. Sebagaimana burung, ya memang ada dasar hadisnya juga. Sebagaimana burung pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Begitu juga manusia harus ada usaha. Burung kalau di dalam sangkar saja, burung kalau di atas pohon saja, tanpa mencari makanan kayaknya bisa kenyang atau enggak kayaknya? Enggak kan? Enggak. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i ini sebagai dasar. Begitu juga saya. Pada saat saya dalam keadaan lapar, saya akhirnya cari makanan. Ternyata ada orang yang lagi kerja memanen kurma. Akhirnya saya ikut. Setelah saya ikut kerja, akhirnya saya dapat kurma ini. Berarti ini sebagai dasar bahwasanya orang tawakal harus ada usaha. Artinya rezeki harus dicari. Kata Imam Malik, ya mungkin kamu dasarnya yang demikian, tapi saya enggak. Kata Imam Syafi'i, bagaimana saya enggak? Saya enggak usaha enggak apa. Saya dari pagi, memang saya lapar, akan tetapi saya hanya kepada Allah. Ya Allah, pagi ini saya lapar ya Allah. Mudah-mudahan di sore hari nanti Engkau memberikan rezeki kepadaku. Tiba-tiba kamu datang serai makanan kepada saya. Jadi kedua-duanya mana yang paling benar? Ya, kedua-duanya benar. Ini kata ulama yang ketiga ini dasarnya. Artinya tidak berbalik pada orang tersebut. Kalau memang orang tersebut imannya kuat, orang tersebut memang benar-benar yakin, silahkan kalau nggak mau usaha. Yang jadi permasalahan kalau kita tawakal, kalau kita pasrah, akan tetapi iman kita setengah-setengah, itu yang paling bahaya. Oleh karena itu kata para ulama, amal mu'in fala yajuzu qu'udu. Ya, kalau orang tersebut hidupnya sendirian, tanpa punya keluarga, tanpa punya sanak saudara, imannya kuat, tanpa meminta-minta, maka silakan orang tersebut meninggalkan usaha. Tapi kalau seumpama dia punya keluarga, punya kewajiban memberikan nafkah dan seterusnya, maka yang demikian kata para ulama justru haram kalau orang tersebut tidak mencari rezeki alias usaha. Oleh karena itu di sini dijelaskan ciri-ciri orang yang tawakal, ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang tawakal, 1, orang tersebut di saat tidak ada, orang itu tidak meminta-minta. Orang itu tidak meminta-minta. Ya, di saat enggak ada, di saat enggak punya, orang tersebut enggak meminta-minta. Ya, ini merupakan ciri orang yang tawakal. Tapi kalau kita kan istilahnya kan, kalau kita katakan bahwa saya ini merupakan orang yang benar-benar tawakal, kayaknya belum sampai ke situ kan. Kayaknya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tawakal, pada saat orang tersebut diberi, orang tersebut enggak menolak. Orang tersebut enggak menolak. Contoh begini, sampean kita duduk di sini, ternyata
tidak mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Oleh karena itu pernah ada salah satu sahabat datang ke baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang tersebut membawa unta. Setelah turun dari unta, laki-laki itu bertanya pada Rasul, ya Rasul, apakah unta saya ikat di samping pohon, apakah saya biarkan saja? Kata Rasul, akhirnya ikat unta kamu ya di samping pohon, setelah itu pasrahkan kepada Allah. Nah, ini termasuk sebagai dasar kuat bagi kita sekalian bahwasanya orang yang tawakal itu bagi kelas kita tidak meninggalkan ikhtiar, tidak meninggalkan usaha. Yang dipermasalahkan, yang dilarang oleh para ulama, kalau kita meyakini bahwasanya dengan usaha kita pasti akan mendapatkan rezeki, ini yang dilarang. Artinya kita berusaha ini hanyalah sebab saja. Hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan. Begitu juga hal-hal yang lain. Karena kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan demikian. Orang hidup-hidupnya ini tidak lepas dari sunnah-sunnah Allah. Di antaranya bagi kita hidup di dunia, kita ini harus mengambil manfaat dari sesuatu yang ada, menolak sesuatu yang berbahaya pada diri kita, menjaga yang ada pada diri kita. Itu di antaranya demikian kata Imam Ghazali. Contoh, kita hidup di dunia, kita ini membutuhkan sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita, yang mana sesuatu tersebut bisa didapat dengan ada gerakan daripada tubuh kita, alias ada usaha. Contoh kita perut kita lapar, kata Imam Ghazali. Di depan kita ada makanan. Kalau tangan kita tidak mengulurkan ke depan, enggak mengambil makanan, kemudian enggak memasukkan ke mulut, enggak kita punya, enggak kita kenyang, kayaknya kenyang apa tidak? Artinya tanpa dikunyah, enggak usah dilihat saja, dilihat juga sudah kenyang kayaknya. Kayaknya itu yang kemudian terjadi apa enggak? Ya enggak, harus ada usaha. Begitu juga kata Imam Ghazali, contoh harus ada usaha lagi. Kata Imam Ghazali, contoh seumpama ada orang istilahnya ingin punya keturunan yang soleh, ingin punya keturunan yang soleha, akan tetapi orang tersebut tanpa menikah, kayaknya punya keturunan apa enggak? Yang enggak. Oleh karena itu di sini ya salah satu ulama, beliau bernama Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan demikian. Man radiya billahi wakilan wajada ila khairin sabila. Kalau orang tersebut hidup-hidupnya ridho, rela, semua urusannya dipasrahkan kepada Allah, artinya secara hati tawakal itu hanya terletak pada hati, pasrah kepada Allah, maka orang tersebut akan dimudahkan jalannya untuk melakukan segala kebaikan. Artinya begini, kalau seumpama orang bilang saya ini tawakal hanya sekedar mulut, bukan dikatakan tawakal. Tawakal itu tempatnya fil qalbi, di dalam hati. Kalau seumpama kita mulut kita bilang saya mah tawakal saja, saya mah pasrahkan, saya semuanya saya tinggalkan, ternyata di hati kita masih setengah-setengah, itu masih kurang tawakalnya. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang benar-benar tawakal? Ya di sini beliau mengajarkan agar kita menjadi orang yang bisa tawakal. Pertama di antaranya yaqinul qalbi bi annal umur kulliha bi yadillah wa bi qudratihi. Di hati kita harus yakin, harus percaya mantap, kita serahkan semua urusannya kepada Allah. Artinya kita harus yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menolak bahaya, tidak akan apa saja yang bisa menentukan segala sesuatu terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kan pada saat kita selesai
bahwasanya tidak ada yang akan bisa mencegah apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah berkehendak untuk kita, tidak akan siapapun bisa menghalanginya. Artinya Allah tidak akan salah dalam memberikan rezeki. Kalau Allah berkehendak untuk kita, kita harus yakin bahwasanya tidak akan Allah itu melenceng salah memberikan sesuatu pada yang lain. Cuma kadang-kadang kita kan pernah dengar omongan orang-orang tua kita terdahulu kan, jangan tidur di waktu subuh, nanti rezekinya dipatok apa enggak? Dipatok ayam. Ini omongan benar apa enggak? Kayaknya omongan benar apa enggak kayaknya? Ya, tadi kan Allahumma la mani'a lima a'taita, bahwasanya ya Allah tidak akan siapapun bisa mencegah apabila Engkau sudah berkehendak untuk memberikannya. Ya, jangan tidur di waktu subuh, nanti rezekinya dipatok ayam. Ya, dipatok ayam. Kalau begitu bagaimana itu? Ya, itu cuma orang tua menasihati kita biar kita tidak tidur di waktu pagi. Memang Allah Subhanahu wa taala bisa waktu pagi kayak gini. Ya, tadi sebab Allah Subhanahu wa taala dalam suatu keterangan hadis ada malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Untuk membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Ya, di pagi hari ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah. Sehingga di pagi hari tersebut, indah sekalian, kalau bisa jangan tidur terutama di waktu subuh. Sehingga di sebagian pesantren itu biasanya habis subuh itu dilarang tidur. Karena apa? Karena baginda Rasul begini. Beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para umatnya agar di pagi hari mulailah kalian beraktivitas. Di pagi hari mulailah beraktivitas. Orang yang dagang, orang yang berusaha di pagi hari. Karena apa? Karena di pagi hari tersebut merupakan hari yang barokah. Oleh karena itu banyak ada sebagian orang yang bertanya pada saya. Bertanya begini, punten, permisi akak, saya mau ada hajatan. Kira-kira hari apa yang paling bagus ya? Hari apa yang paling bagus? Semua hari itu bagus. Semua itu hari bagus. Hanya saja ada hari-hari yang disunahkan oleh baginda Rasul, seperti hari pernikahan, akad nikah disunahkan hari Jumat, itu memang sunnah Rasul. Akan tapi semuanya hari itu bagus. Karena sebagian orang kadang-kadang kan ada yang istilahnya masih percaya dengan masalah-masalah demikian kan. Hari yang paling bagus hari ini, sehingga pada saat hajatan contoh orang menikah, akadnya jam 7, keluar dari rumahnya jam 9. Ada yang demikian sebagian daerah kan. Apa ini maksudnya? Ya memang kalau orang tersebut percaya hal yang demikian, ya itu bisa menjadi masuk dalam keyakinan sehingga seakan-akan bermanfaat dan bahaya. Hari bagus, hari buruk. Pernah Imam Ali radhiyallahu taala anhu beliau ditanya Imam Ali, menurut engkau mana hari yang paling baik, mana hari yang istilahnya kurang baik, alias hari yang enggak bagus? Kata Imam Ali, beliau menjawab, hari yang paling baik, hari yang paling beruntung, yaumus sa'adah, hari bahagia, yaitu hari pada saat di hari tersebut aku tidak melakukan atau mengerjakan maksiat kepada Allah. Akan tetapi meskipun hari itu baik menurut orang lain, baik menurut siapapun, pada saat hari itu aku melakukan maksiat, itu merupakan hari yang sangat rugi, hari yang sangat tidak baik. Oleh karena itu kita kembali lagi, orang yang tawakal bisa menjadi orang yang tawakal itu harus benar-benar bisa menanamkan keyakinan di dalam hati bahwasanya tidak ada yang memberikan manfaat bahaya, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau memang seumpama Anda sekalian seperti Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Siti Maryam di dalam surat Maryam dijelaskan pada saat beliau itu ada di mihrab. Pada saat beliau ada di mihrab, Siti Maryam di surat Maryam dijelaskan. Siti Maryam ini ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam termasuk salah satu wanita yang ahli ibadah kepada Allah dan termasuk orang yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pada saat ada di mihrab, sehari-harinya beliau hanya di mihrab, di tempat mengimam, tempat ibadah. Belum pernah keluar. Sehingga pada saat beliau makan, pada saat beliau minum, jangankan beliau keluar cari makanan, turun pun enggak. Hanya di masjid saja. Ini Siti Maryam. Makan minumnya cuma Nabi Zakaria saja yang membawa. Pada saat Nabi Zakaria membawa makanan, memberikan makanan pada Siti Maryam, tiba-tiba kaget. Nabi Zakaria setiap membawa makanan, tiba-tiba sudah ada makanan di sampingnya. Sehingga Nabi Zakaria bertanya pada Siti Maryam, qala ya Maryam, ya, min aina laki hada, ini dari mana Maryam? Qala huwa min indillah, ini semuanya datang dari Allah. Ini sekelas Siti Maryam. Kalau kita sekalian bisa seperti Siti Maryam, silakan. Bisa apa enggak ya? Ibu duduk bisa aja di sini. Ya, langsung ibu di hati terbenak, ya Allah, datang makanan yang paling enak langsung ada samping, bisa nggak kayaknya? Ya, jangan kan demikian, nangis pun kayaknya nggak bisa. Nangis pun kayaknya nggak bisa, oleh karena pernah. Nah, pernah sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Umar mendengar ada orang-orang yang ngobrol-ngobrol tentang masalah tawakal. Masalah tawakal. Sebagian sahabat dan sebagian orang-orang pada saat dari zaman sahabat Umar radhiyallahu ta'ala, mereka bermusyawarah ngobrol-ngobrol masalah tawakal. Ngobrol-ngobrol masalah tawakal, akhirnya sahabat Umar datang di kumpulan orang tersebut yang lagi ngobrol masalah tawakal. Akhirnya sahabat Umar beliau berkata, di qaumin qa'adu wa da'aw tawakkul inna tawakkul. Kata sahabat Umar, kalian semua tadi ngobrol-ngobrol masalah tawakal. Sebagian mendefinisikan begini. Kata sahabat Umar, al-mutawakkil, orang yang tawakal ialah alladzi yulqi bidrahu fil ardi wa yatawakkal. Orang tawakal ialah orang yang menyebarkan benih di atas tanah kemudian pasrahkan kepada Allah. Artinya orang tawakal menurut sahabat Umar itu harus ada usaha. Setelah usaha baru pasrahkan kepada Allah. Ini namanya orang tawakal. Oleh karena itu, yang terakhir di sini saya jelaskan, tsumma innal asbab ala qismani. Karena orang tawakal apalagi sekelas kita harus ada sebab. Sebab itu ada dua. Satu, sebab duniawi. Dua, sebab ukhrawi. Sebab duniawi maksudnya kita sekalian hidup di dunia harus ada sebab-sebab agar kita bisa menyapai, agar kita bisa sampai pada tujuan duniawi. Contoh, kita ingin alim, tentunya harus ada usaha belajar, gitu kan? Kita ingin kenyang, tentunya harus ada usaha untuk makan dan seterusnya. Tujuan duniawi tadi, ya, tujuan kayak tadi tujuan agama atau tujuan akhirat. Tujuan akhirat juga contoh, kita sekalian ingin masuk surganya Allah, ingin masuk surganya Allah. Kita pasrahkan saja kepada Allah tanpa ada ibadah, tanpa ada mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Ini namanya tawakal apa tidak? Tawakal apa tidak? Ya, bukan tawakal. Ini namanya memang orang yang memang benar-benar orang tersebut tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Artinya harus ada usaha. Usaha apa? Kalau tujuan dunia harus melalui tujuan dunia, harus ada usaha untuk bisa sampai tujuan dunia. Tujuan
tujuan akhirat juga harus ada usaha untuk bisa mencapai tujuan akhirat. Ya, contoh, ibu seumpama saya ingin punya anak yang soleh, yang bisa mengerti ilmu agama, ya sudah pasrahkan saja kepada Allah. Kemudian anak tersebut tanpa dibimbing ilmu agama, tanpa dimasukkan ke madrasah, ke pondok pesantren, tanpa disuruh ngaji, kayaknya anak ibu bapak bisa alim ilmu agama enggak kayak gitu? Ya mungkin nggak jelas enggak. Ya, jelas apa harus ada usaha karena apa? Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dengan usaha. Harus dengan usaha. Ya memang sebagian orang ada tanpa belajar pun mereka diberi keistimewaan oleh Allah bisa, tapi itu jarang. Kalau seumpama kita tanpa usaha, kita pasrahkan kepada Allah saja tanpa melewati usaha tadi yang saya jelaskan tadi itu salah. Yaitu salah orang yang usaha, bukannya orang tersebut tidak tawakal. Yang salah pada saat kita mengandalkan dengan usaha kita. Tadi saya jelaskan tadi, seseorang mengandalkan selain Allah inilah yang dilarang. Tapi tidak salah, bahkan dianjurkan kalau kita harus ada usaha. Nah, itu saja, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak mauidhah hasanah, kajian ilmu, bahkan mulai pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita jadikan untuk modal kita, bekal kita untuk menegakkan diri kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Dan hikmahnya adalah untuk kita mengimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat kami Allah. Kemudian selanjutnya saya juga tidak tanya jawab. Barangkali ibu, bapak-bapak yang mau bertanya-tanya. Kemudian dilanjutkan dengan penutup dari doa. Dan saya pribadi sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila ada sesuatu yang saya sampaikan kurang pas, kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini banyak keterangan, banyak pertanyaan di antaranya. Bagaimana dengan tawakalnya? Ya, Rabi'atul Adawiyah sampai tidak menikah. Apakah ini contoh terbaik? Rabi'atul Adawiyah tidak menikah. Rabi'atul Adawiyah ini menikah. Suaminya meninggal. Namanya apa itu? Akhirnya Al-Hawari. Menikah, cuma suaminya meninggal. Pada saat dia suaminya meninggal, Abdul Hasan Al-Hawari suaminya meninggal. Suaminya Abdul Hasan Al-Hawari setelah meninggal agak lama, datanglah para ulama-ulama yang menawarkan atau yang istilahnya melamar beliau, diantaranya Imam Hasan Basri. Banyak ulama-ulama yang istilahnya melamar beliau, tapi beliau menolak. Apakah contoh itu contoh terhadap apa? Ini diantaranya yang dialami olehnya itu Rabi'atul Adawiyah. Beliau tidak menikah lagi karena begini. Dalam suatu keterangan hadis, pada saat seorang wanita beliau punya suami, kemudian suaminya meninggal. Setelah itu dia tidak menikah lagi. Kelak di akhirat, kalau memang suaminya soleh ahli ibadah, wanita tersebut juga ahli ibadah, di surga akan bertemu. Akan tetapi ketika wanita tersebut menikah lagi dengan orang lain, alias punya suami lagi, ulama
ulama berbeda pendapat. Pendapatnya apa? Pendapat ulama yang pertama, nanti kelak di akhirat wanita tersebut tidak akan bertemu dengan suami yang pertama walaupun masuk surga. Karena apa? Karena sudah punya suami lagi. Karena sudah punya suami lagi. Akan tapi menurut pendapat yang lain, pada saat wanita menikah lagi, kemudian wanita tersebut masuk surga. Sebagian ulama berpendapat wanita tersebut disuruh milih oleh Allah. Milih suami pertama atau yang kedua. Ya Allah, kedua-duanya saja nggak boleh. Salah satunya menurut ulama yang kedua. Oleh karena itu begini, ada kan sebagian orang wanita pada saat suaminya meninggal nggak menikah lagi kan? Ya mungkin karena apa? Karena mungkin mengharap-harap di akhirat bertemu lagi dengan suami yang pertama. Akan tapi kalau suami yang kedua lebih soleh, lebih ahli ibadah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Bagaimana tawakalnya wanita yang terbaik? Tawakalnya wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik tawakalnya kalau dia sudah menikah, ya tadi kewajibannya dengan Allah dikerjakan, kewajiban kepada suami juga dikerjakan dan menerima apa saja yang dia dapat. Apa saja yang dia dapat. Ya kalau istilahnya ibu ingin tahu bagaimana tentang wanita yang tawakal apa ya, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang insya Allah akan saya contohkan lagi ulama atau wanita-wanita yang sebagai contoh untuk kita sekalian. Terus kaitannya dengan tawakal dan usaha, mengapa sebagian besar para alim ulama menghabiskan masa tuanya mengasingkan diri dari dunia? Mereka kebanyakan lebih mengutamakan hablum minallah sampai mencapai target makrifat. Kaitannya dengan tawakal, sebagian ulama besar mereka itu menghabiskan masa tuanya untuk mengasingkan diri dari dunia. Mengapa mereka demikian? Ya memang istilahnya begini. Sebagian ulama ini mempunyai pendapat masing-masing atau pegangan masing-masing. Ada sebagian ulama yang mengasingkan dirinya untuk hanya fokus beribadah kepada Allah. Yang demikian kata Imam Al-Ghazali begini. Orang yang hanya fokus kepada Allah silahkan saja, akan tetapi tidak boleh meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Apa diantaranya? Karena beliau ini laki-laki, kata Imam Ghazali, beliau tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Beliau tidak boleh meninggalkan jamaah. Bahkan kata beliau Imam Ghazali, meskipun orang tersebut istilahnya ingin uzlah, bahasanya uzlah, yang mengasingkan diri, akan tapi yang paling baik kata Imam Ghazali, apalagi zaman sekarang, yang paling baik ialah secara zahir kita ini bermasyarakat, akan tapi secara batin kita hanya kepada Allah. Karena apa? Karena situasi yang sekarang orang-orang yang sangat haus dengan kata-kata atau dakwah daripada ulama. Kalau semua para ulama yang mengasingkan diri, nanti siapa yang berdakwah? Nanti siapa yang berdakwah? Oleh karena itu dalam satu keterangan Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, beliau pernah menceritakan bahwasanya beliau ini ada orang yang lapor kepada beliau, ya pendiri itu Mbah Hasyim Asy'ari, ada yang datang kepada beliau, ditanya, Mbah Hasyim Asy'ari, di sana di salah satu daerah saya ada seorang ulama yang nggak mau keluar dari rumah, di dalam saja itu kayaknya wali ya. Langsung Mbah Hasyim Asy'ari beliau marah, kata siapa wali? Ya kata siapa wali kamu? Jangan dulu bilang wali, jangan dulu bilang wali, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau keluar nggak jamaah? Enggak. Terus di mana sholat-sholatnya? Di rumah saja. Terus Jumatan juga saya yang jarang ya. Oleh karena itu kita jangan langsung memvonis atau langsung kita beranggapan wah itu wali kayak nggak pernah keluar. Jangan.
justru para wali-wali Allah mereka tidak pernah meninggalkan jamaah. Artinya beliau selalu berusaha untuk berjamaah. Contoh saja, salah satu pengarang kitab fikih namanya Al-Imam Abdurrahman. Ya, Al-Imam Abdurrahman. Ya, namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Beliau istiqomah melanggengkan jamaah itu 30 tahun tidak tinggal jamaah. 30 tahun tinggal jamaah, sampai sakit pun beliau berjamaah. Oleh karena itu begini, ya mungkin sebagian orang yang mengasingkan diri dari dunia yang mungkin secara usaha tidak ikut apa istilahnya mencari-cari ini, mungkin secara dohir ya ikut dengan kita bermasyarakat, secara batin hanya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana dengan tawakalnya Siti Maryam? Terbukti padanya setiap hari dia mendapatkan makanan tanpa usaha. Apakah itu contoh yang terbaik? Contoh yang terbaik bagi orang yang benar-benar yakin. Dan perlu diingat, ini contoh daripada min karomatillah, karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada waliullah. Tadi kan saya jelaskan, barang siapa yang benar-benar yakin mantap dia kepada Allah, ya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, dan orang tersebut benar-benar bisa menjaga hatinya, taat beribadah kepada Allah, maka mungkin saja atau tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan diangkat menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu kata para ulama, menjadi kekasih Allah itu mungkin, tapi kalau menjadi nabi, menjadi rasul tidak mungkin. Ibu bapak juga mungkin bisa menjadi kekasih Allah. Kepengen apa tidak? Apa ciri-ciri kekasih Allah? Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ciri-ciri kekasih Allah ialah mereka-mereka yang tidak takut hanya kepada Allah, tidak merasakan sedih apapun, hanya sedihnya pada saat hatinya jauh dari Allah. Itu ciri-ciri kekasih Allah. Ya, jangan kita bilang siapa wali Allah mereka yang selalu menundukkan kepala. Bukan itu. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang pada saat sholat sendirian dia selalu menundukkan kepala. Selesai sholat langsung istilahnya di sana sahabat enggak. Ngapain kamu tadi? Biar tambah khusus sahabat. Khusus di sini. Itu zaman sahabat Umar. Oleh karena itu di sini, apakah contoh terbaik tawakal yang dikerjakan Siti Maryam? Ya harus sekelas kita harus ada usaha. Ini merupakan contoh karomah. Kalau menjelaskan tentang masalah karomah, ini pembahasannya lain lagi. Karomah ialah keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah. Banyak di antaranya. Seseorang dianggap menjadi kekasih Allah, di antaranya ada sebab-sebabnya. Dengan kesabarannya ada, dengan taatnya beribadah kepada Allah ada. Ada lagi contoh, saya contohkan salah satu ulama yang diangkat menjadi kekasih Allah karena kesabarannya. Ada salah satu ulama namanya Syekh Abdurrahman Bajal Kaban. Syekh Abdurrahman Bajal Kaban, beliau itu makamnya atau kuburannya di salah satu daerah yang ada di Hadramaut, di Padang Pasir. Di Padang Pasir jauh dari keramaian. Jadi begini, ini Padang Pasir, jalan raya, kiri kanan Padang Pasir panas. Di sini ada kuburan makamnya Syekh Abdurrahman Bajal Kaban. Pernah dengar nggak? Belum ya. Ya memang nggak ada di sini. Adanya di Hadramaut, di sana di Yaman itu ada. Itu Syekh Abdurrahman Bajal Kaban seorang waliullah, wali besar. Iya, dalam satu keterangan bahwasanya beliau diangkat menjadi kekasih Allah ada sebabnya. Sebabnya karena kesabaran beliau. Karena kesabaran beliau apa? Beliau pada saat beliau hidup di dunia, beliau sabar dengan kecerewetan istrinya. Beliau sabar dengan kecerewetan istrinya. Istrinya setiap hari ngomongin terus, marah-marah terus. Tapi Syekh Abdurrahman Bajal Kaban beliau orang yang sabar. Padahal beliau Syekh Abdurrahman Bajal Kaban
jangan istilah yang menundukkan manusia, hewan pun tunduk. Hewan pun tunduk. Beliau ini dalam satu keterangan pada saat beliau masuk ke hutan-hutan, ada harimau datang ke beliau, harimau tunduk kepada beliau. Harimau tunduk kepada beliau, tapi pada saat di rumah beliau tunduk kepada istrinya. Harimau bisa ditundukkan, istrinya nggak bisa ditundukkan. Bahkan pada saat beliau usaha pagi kerja, sore pulang, sampai di rumah bukannya disambut dengan kebahagiaan. Langsung yang namanya istri, karena di Arab itu atau di Timur Tengah itu kebanyakan rumahnya tingkat. Rumahnya tingkat, jadi rumah modelnya kayak apartemen atau pondok pesantren itu. Satu bangunan yang punya itu kadang-kadang 3 orang, 3 keluarga ada. Jadi rumah besar itu bukan milik satu orang. Jadi yang di bawah contoh keluarga A, yang di tengah keluarga B, yang di atas keluarga C. Nah, Syekh Abdul Rahman Bajal Kabar rumahnya yang paling atas. Kalau beliau pulang kerja, istrinya ada di bawah, mau naik ke atas, digendong dulu istrinya. Mas, naik mas, apa? Gendong, turun, naik turunnya digendong terus. Ya, sudah demikian beliau itu sering dimarah-marahin sama istrinya. Sehingga Syekh Abdul Rahman Bajal Kabar dalam satu keterangan di hatinya ada perasaan jengkel sedikit yang namanya juga manusia. Akhirnya Syekh Abdul Rahman Bajal Kabar beliau pamitan kepada istrinya. Ya, bilangnya begini, saya mau pergi dulu ya sebentar. Mau kemana? Cari usaha. Ya, cari ikhtiar mencari rezeki. Kata istrinya silahkan. Padahal tujuannya beliau mau kabur. Nggak kuat kan? Setiap hari ya pagi siang malam dimakan terus kabur dia kan. Bilangnya apa, yang mencari uang, dia silahkan, kata istrinya. Beliau pergi mencari ketenangan, beliau masuk dalam gua. Tiba-tiba setelah masuk dalam gua, di gua tersebut ada 2 orang yang lagi khusyuk beribadah kepada Allah. 2 orang istrinya, kalau bahasa sekarang istrinya orang yang lagi menyendiri beribadah kepada Allah di dalam gua. Cuma zikir ibadah. Pada saat orang tersebut zikir beribadah kepada Allah, lapar minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya Allah diberikan kecukupan di pagi hari ini. Makanan langsung datang di sampingnya. Itu pagi berdoa langsung datang. Pada saat Syekh Abdul Rahman Bajal Kabar masuk ke rumah, masuk ke gua di situ, lihat orang yang lagi berzikir menghadap kepada Allah. Syekh Abdul Rahman juga akhirnya lihat dia zikir. Setelah selesai berzikir beribadah kepada Allah, akhirnya salah satu orang yang lagi berkhulwat menyendiri di dalam gua tersebut akhirnya menawarkan makanan yang ada di situ kepada Syekh Abdul Rahman Bajal Kabar. Ayo makan. Setelah makan, akhirnya di sore hari untuk waktu malam tentunya butuh makan. Akhirnya salah satu orang yang ada di gua tersebut akhirnya berkata pada Syekh Abdul Rahman, sekarang giliran kamu berdoa kepada Allah. Akhirnya Syekh Abdul Rahman berdoa kepada Allah, ya Allah, sekarang saya ada lebih daripada 3 orang itu, 4 orang itu. Lebih daripada 4 orang, ya Allah, mudah-mudahan di waktu malam ini saya diberikan kecukupan oleh Engkau. Langsung 4 orang ini semuanya datang rezeki dari Allah. Sehingga orang-orang yang ada di gua tersebut ini merasa aneh juga, ini orang ini lebih hebat daripada saya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, Syekh Abdul Rahman akhirnya bertanya pada orang-orang yang ada di gua tersebut, pada saat kalian di sini selama di gua, kalau saya bertanya boleh nggak? Ya silakan. Pada saat kalian berdoa kepada Allah, ada nggak salah satu tawasul yang kalian bacakan? Kata orang yang ada di gua tersebut, iya. Pada saat saya mempunyai hajat, saya ini bertawasul dengan salah satu waliullah yang bernama Abdul Rahman Bajal Kabar. Beliau nggak ngerti bahwa orang Syekh Abdul Rahman dianggap menjadi kekasih Allah. Ya. Setelah mendengar demikian, langsung Abdul Rahman Bajal Kabar bertanya,
Bisa tahu engkau Abdurrahman badal Aban Waliyah itu dari siapa? Ya, min tariqatil ilham dari Allah, karena beliau Abdurrahman badal Aban diangkat menjadi kekasih Allah karena kesabarannya. Karena kesabarannya mendengar demikian, Syekh Abdurrahman badal Aban yang mulia meninggalkan istrinya, pulang lagi ke rumah minta maaf pada istrinya. Minta maaf pada istrinya. Artinya begini istilahnya dalam masalah masalah tawakalnya Siti Maryam ini tawakalnya orang-orang yang memang sudah tinggal nomor satu tadi. Orang yang meninggalkan usaha hanya fokus kepada Allah. Kalau kita sudah sampai derajat yang demikian silahkan akan tetapi ingat, kalau secara mulut kita merasa benar-benar tawakal, tapi secara hati belum, itu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Akhirnya ibu pulang ke rumah bilang pada suami, ya Pak, kita punya uang 100 juta, udah semuanya sedekahkan saja Pak. Makanya di mana udah pasrah saja buat Allah. Setelah uang lain akhirnya ibu ngomong, nah udah minta aja haram minumnya. Bagaimana hukum ber-make up selain di rumah? Tolong penjelasan tentang tabarruk yang sempurna. Tabarruk yang sempurna. Nah ini hubungannya pertanyaan ini diantaranya permasalahannya itu aktif wal fikih, pembahasan masalah kesehatan, pembahasan masalah kecantikan dan masalah fikih. Nah ini ada salah satu ulama yang membahaskan khusus satu kitab yang berhubungan tentang masalah perempuan. Masalah diantaranya tentang masalah make up, masalah menyambung rambut. Dan di sini dijelaskan bagaimana hukumnya wanita yang bermake up di luar selain di rumah alias di luar. Ya memang secara hukum ini tidak boleh berlebihan. Justru begini, pada saat seorang wanita keluar dari rumah memakai wangi-wangian, kemudian wangi tersebut dicium oleh laki-laki lain, wanginya, wanita tersebut bahagia, itu sama saja bagaikan orang yang zina. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu bagi kaum perempuan kalau keluar rumah jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihannya di rumah saja. Jangan sampai kebalik, di rumah biasa-biasa saja, keluar berlebihan. Jangan cuma setengah jam di rumah sehari-hari, istilahnya wah ini kan jangan demikian. Oleh karena itu ciri-ciri wanita yang solehah yaitu wanita yang pada saat dilihat oleh suaminya, suami tersebut bahagia, senang. Nah ini ciri-ciri wanita yang solehah. Kalau bapak ibu perempuan yang keluar rumah memakai make up jangan sampai berlebihan. Oleh karena itu pernah saya jelaskan minyak wangi yang paling cocok atau minyak wangi yang dianjurkan untuk kaum wanita secara pendapat para ulama ialah bukan secara baunya tapi secara warnanya. Artinya begini, kalau laki-laki silahkan memakai wanginya yang semerbak. Tapi kalau perempuan jangan terlalu wangi. Artinya kadang-kadang ada minyak wangi secara bau, kadang-kadang baunya semerbak, secara warnanya kan nggak ada kan. Akan tahu begini, kalau untuk perempuan secara warna itu kira-kira agak bekas. Kadang-kadang ada minyak wangi pada saat disemprotkan atau ditempelkan ada bekasnya kan. Tapi secara wanginya berkurang, itu yang paling bagus untuk wanita. Tapi kalau laki-laki silakan memakai yang wangi semerbak. Sebab tadi keterangannya saya jelaskan bahwasanya pada saat wanita keluar dari rumah memakai make up, memakai wangi-wangian, kemudian disanjung wanita yang bukan halalnya atau bukan muhrimnya, kemudian wanita tersebut bahagia, sama saja dengan na'udzubillah min. Nah ini selesai pertanyaannya. Masih ada atau tidak pertanyaannya? Masih ada atau tidak pertanyaannya? Ada aja. Ya, untuk masalah tadi, masalah tabarruk make up ya insyaallah akan saya lebih jelaskan lagi. Karena ini masalahnya tentang masalah fikihnya berhubungan dengan masalah kesehatan dan masalah kecantikan. Ada salah satu ulama khusus menjelaskan tentang masalah ini. Sebab sekarang kan macam-macam kan bagaimana tentang masalah istilahnya kayak operasi plastik gitu kan, atau istilahnya apa, alis kadang-kadang dihilangkan diganti ada kan, jadi kan ada hubungannya atau bagaimana
itu kan sekarang ada yang memuncingkan gigi, kadang ada yang memakai awat atau apa itu? Ada kan? Nah itu hubungannya dengan masalah dan kias. Ya, gitu ya. Masih ada apa enggak pertanyaannya? Iya. Ada suami istri yang sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak, bahkan sampai menjelang ajal itu tidak punya anak. Bagaimana kaitannya dengan berusaha dan tawakal tadi? Padahal sudah dinyatakan oleh dokter bahwa beliau tidak hamil. Kira-kira seperti apa tabah dan tawakalnya, atau sabar atau usaha dan tawakal orang tersebut? Pada saat suami istri sudah berusaha semaksimal mungkin ya mentawakal, tapi tetap belum dikasih keturunan, bahkan sampai meninggalkan alam dunia ini. Bagaimana? Ya bagaimana intinya pada saat orang tersebut dicoba yang demikian, jadilah orang yang belajar menjadi orang yang ridho. Orang yang ridho karena apa? Doanya tersebut merupakan ibadah, usahanya juga merupakan ibadah. Merupakan ibadah. Kalau seumpama ada ibu bapak berdoa kepada Allah, berusaha kepada Allah, akan tapi belum dikabulkan saja, ya jangan kita putus asa. Itu semua ada hikmahnya. Bahkan dalam satu keterangan hadis, pada saat di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang-orang yang pada saat di dunia mereka yang terus berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah, akan tapi di dunia tidak dikabulkan, di akhirat semuanya dikabulkan oleh Allah. Sehingga pada saat orang tersebut diberi balasan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat atau di hari kiamat atau di akhirat, orang tersebut bertanya kepada Allah karena merasa aneh, ya Allah, ini balasan besar banget, ini apa? Padahal saya di dunia amalnya pas-pas saja, hanya sholat fardu, hanya puasa sunnah-sunnah saja yang sedikit saya bisa kerjakan, tapi ini balasan besar, ini apa amal saya? Kata Allah, itu balasan dariku di saat engkau sering berdoa. Waktu di dunia engkau berdoa terus kepadaku, akan tapi di dunia aku tidak membalasnya. Sehingga pada saat orang-orang melihat orang tersebut dibalas oleh Allah, orang-orang lain minta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu saya nggak usah di dunia, dibalas di akhirat saja ya Allah. Kata Allah, ya lain lagi urusannya. Artinya begini, kalau seumpama ibu bapak dicoba oleh Allah, ternyata tetap dikabulkan, tetap tidak dikabulkan oleh Allah, jangan putus asa, tetap husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Kalau ibu bapak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya begini-begini, akan tapi tidak dikabulkan oleh Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan pada keturunan-keturunan ibu bapak. Contoh saja, contoh seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Agar diberi keturunan. Bertahun-tahun beliau berdoa kepada Allah, belum dikabulkan. Pas umur 120 tahun baru dikabulkan. 120 tahun Nabi Zakaria, istrinya berumur sekitar 98 tahun, itu baru dikabulkan. Dikabulkannya apa? Kaget Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pada saat beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli min ladunka sholihah, ya Allah, mudah-mudahan aku ini diberikan keturunan. Umur 120 tahun sudah keluar kita, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Ya Zakaria, Nabi Zakaria, akan saya kabulkan permintaanmu. Kaget langsung Nabi Zakaria. Ya Allah, bagaimana mungkin saya ini umur 120 tahun? Ya baru dikabulkan. Semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Artinya pada saat kita berdoa kepada Allah, berusaha terus kita berdoa, terus kita berusaha, akan tetapi setelah kita berusaha dan berdoa belum dikabulkan oleh Allah, tetap kita husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Di dunia tidak dijawab oleh Allah, di akhirat pasti akan dijawab
oleh Allah. Dengan persyaratan tadi kita harus yakin, husnuzon, ridho kepada Allah. Tapi kalau kita mengeluh terus jangan. Kalau kita mengeluh terus jangan. Mengeluh begini artinya berdoa terus, berusaha terus, tapi mengeluh terus jangan. Begini saja. Ya begini jangan. Jangan kita mengeluh. Kalau kita mengeluh langsung istighfar kepada Allah. Yang namanya juga manusia kadang-kadang mengeluh. Begini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar lagi. Ya, itu mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang bisa tawakal, orang yang bisa husnuzon, dan mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل عليه سيدنا محمد آمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر على حسن العمل ورزقا واسعا ترضي عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا مسافر إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.